Bukan nih, ini loh, pasar jam tangan mewah, harganya lagi panas, merah semua. Halo, selamat datang di channel untuk para pecinta jam tangan mewah mencari informasi terkini. Yes, di Watches Trader. Oke, yang pertama cari tahu dulu jam apa yang ingin kamu beli atau yang ingin kamu ketahui. Kamu coba cek dulu merek apa, jenisnya apa. Dari situ nanti tentukan juga, misalkan pengen cari jam kondisinya baru atau bekas, terus yang kisarannya tahun berapa. Setelah itu baru nanti mulai research market price-nya. Itu sumbernya lumayan banyak, bisa dari website, baik yang dari internasional seperti Chrono24 atau dari website-website lokal dari para penjual jam yang ada di Indonesia. Di Watches Trader kita juga ada website di www.watchestrader.id atau di pedagang-pedagang lain, itu juga biasanya ada website. Di sana bisa dicari jam tertentu yang dicari itu, yang diinginkan itu dijual harga berapa untuk saat ini itu. Atau selain di website juga bisa di media sosial, di Instagram, di story itu nanti akan kelihatan biasanya. Kalau misalkan untuk saat ini Rolex Daytona Panda itu rata-rata orang jualnya itu di harga yang baru 2024 kondisi baru itu rata-rata jualnya di 490, 480 sampai 500 ya, kurang lebih berarti marketnya segitu. Untuk beberapa bulan yang lalu sebelumnya di bulan Juli, Rolex Daytona Panda ini rata-rata penjual di Indonesia maupun di luar negeri menjualnya itu di harga sekitar 500-525. Nah, dari situ udah kelihatan market price untuk saat ini jam tersebut adalah sekian. Compare dari bulan lalu, oh berarti ada penurunan kayak gitu. Jadi kalau pengen tahu update, tentukan dulu jam apa yang pengen dicari. Setelah itu baru mulai di research, dibanding-bandingkan dengan seller satu sama lain kayak gitu. Untuk harga jam tangan sendiri, terutama yang secondary market, itu apakah sepenuhnya memang harga itu dipengaruhi oleh demand ya Pak? Oh iya pasti. Jadi kenaikan suatu barang itu pasti dipengaruhi oleh supply dan demand, termasuk jam tangan mewah. Jadi contoh pada tahun 2021 itu kenaikan jam tangan lumayan signifikan, itu karena memang demand-nya tinggi. Supply-nya kurang lebih masih sama, tapi karena tidak bisa mengimbangi demand yang ada, sehingga harganya naik tinggi. Selalu naik, setiap minggunya selalu naik karena banyak orang yang ingin mengakuisisi, ingin membeli jam tangan tersebut. Biasanya kalau seller sudah nahan barang ini berapa lama tidak laku, biasanya dia akan ngurangin harga. Itu udah otomatis, itu udah natural kan. Dia akan mengurangin supaya cepat laku, dikurangi cepat laku. Nah, sedangkan sudah diturunkan tapi demand-nya tetap tidak ada atau kurang banyak, sehingga ya tetap turun terus. Terutama memang kenapa kok demand itu bisa turun, ya karena ekonomi baik yang di lokal maupun yang di global itu sedang mengalami penurunan juga. Jadi power buying-nya berkurang. Seperti itu. Ya, ini dikembalikan lagi pada kondisi masing-masing. Tapi bagi seorang kolektor yang memang ekonominya tidak terpengaruh, ini adalah kesempatan yang emas karena harganya sudah termasuk sangat bottom. Jadi kalau harga sudah rendah untuk para kolektor, apalagi dalam tanda kutip investor, saatnya untuk beli. Oke, flipping culture ini salah satu yang mempengaruhi kenaikan value suatu jam tangan.
Karena setiap kali orang menjual, terjadi transaksi, itu pasti ada penambahan nilai gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa tahun 2021 itu kenaikan jam tangan cukup sangat cepat, karena memang banyak yang pede, banyak yang percaya diri untuk melakukan flipping culture, baik dari sisi pedagang maupun sisi kolektor sendiri. Oke, kalau dari sisi investasi, tujuannya adalah untuk investment. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu diamati itu Rolex. Jadi untuk mungkin kisaran di bawah 1M gitu ya, atau 500 ke bawah itu ya Rolex gitu. Terus kalau untuk yang di atas 1M itu Patek atau RM. Dua merek itu yang berpotensi nantinya kayaknya akan bisa bounce back secara cepat. Karena tiga merek ini yang paling banyak peminat di market. Sedangkan untuk tipe apa di Rolex itu coba cari yang paling fast moving. Seperti Daytona Panda, Pepsi, Sprite, Batman, itu semua termasuk fast moving. Untuk para pemula yang ingin mengkoleksi bisa dimulai dari GMT Batman, Sprite, dan yang terbaru ada Bruce Wayne. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak dan lebih detail tentang jam mana saja yang berpotensi untuk naik ataupun yang bagus untuk dikoleksi, segera datang ke Watches Trader. Ingat, percayakan pada yang asli, we are the real Watches Trader.